Gitu. Kira-kira apa ada niat dari Mas Garin untuk membuat ya sebuah film yang semua halayak bisa mengerti gitu akan film itu. Jadi tidak usah berpikir-pikir seperti apa begitu. Terima kasih Mas Garin. Ya tidak mungkin Anda membuat produk misalnya tahu ya, Anda bikin tahu lalu tahunya itu disenangin semua khalayak, atau bikin bajunya untuk anak kecil bisa, untuk ini tidak mungkin. Itu menurut saya suatu hal impian orang Indonesia yang ingin serba sukses, serba semua gitu. Ya, Anda membuat misalnya jadi mau protes malah pukul-pukulan. Iya. Jadi kalau tadi ditanya apakah kita bisa bangkit lagi atau berpotensi untuk bangkit lagi, saya rasa sangat mungkin. Sebab kemarin itu kalau kita nggak bikin film, pertanyaannya bukan karena kita nggak bisa bikin film. Buat apa bikin film? Jaminan distribusinya nggak jelas, pemihakannya juga jelas. Baik Mas Garin, Mas Slamet, kita akan lanjutkan nanti pembicaraan ini. Dan saya yakin juga penonton ingin tanya sama Mas Garin, mungkin sama Mas Slamet. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang sure ini. Pertanyaan untuk Mas Slamet. Kita tahu film yang namanya Bra begitu, yang is the blame begitu Mas. Itu kok selalu lepas sensor. Terus negatifnya itu gimana Mas? Orang nonton kan pasti ya yang nonton anak-anak kecil. Ini dari segi positif negatifnya gimana sih Mas? Kenapa kok bebas begitu loh? Iya, sebetulnya sih saya tuh lebih mau ya melihat sensor tuh sebetulnya ada ini kualitas pendidikan, itu menurut saya jauh lebih penting ya kan. Kalau sensor yang seperti itu sistem DC yang lalu juga sekarang ini ingin disempurnakan lagi ya, bahwa arti kebebasan tuh apa sih gitu. Sekarang kalau film barat kok boleh, kita kok nggak boleh. Nah, cuman memang masalahnya yang sekarang itu kenapa lolos sensor itu juga menjadi pertanyaan kita juga, pertanyaan saya juga. Jadi kalau sudah diloloskan sensor ya minimal bertanggung jawab juga dong pemerintah, kan gitu. Jangan hanya sepihak bahwa orang film lah yang ini, itulah yang ini. Udah lolos sensor. Udah lolos sensor itu artinya. Sensor harus membela dong. Iya. Misalkan Tapi nggak ada pembelaan dari sensor, nggak ada. Padahal dia yang lulus. Jangan-jangan dia juga nonton kali. Karena itu tadi yang saya bilang sure. Makanya saya pikir kita sekarang ini di zaman reformasi, kalau reformasi itu mau diartikan mempunyai cara baru dalam memandang gitu ya. Nah kita lihat deh, ya minimal tadi yang saya katakan, organisasi itu tugasnya cuma ngingetin. Mas Slamet dan Mas Garin, ini kebenaran penonton pengen tanya kali sama Mas Slamet atau Mas Jangan Garin. yang susah-susah. Iya, yang gampang-gampang aja penonton ya. Ayo penonton, berdiri deh, mana mau tanya. Nah, selamat malam, saya mau langsung aja tanya dengan Mas Garin ini. Kalau saya perhatikan film-film Mas Garin gitu ya, jenis-jenis film Mas Garin ini, kayaknya nggak semua halayak itu bisa memahami atau menikmati jenis-jenis film Mas Garin, Mas. Gitu. Kira-kira apa ada niat dari Mas Garin untuk membuat ya sebuah film yang semua halayak bisa mengerti gitu akan film itu. Jadi tidak usah berpikir-pikir seperti apa begitu. Terima kasih Mas Garin. ya tidak mungkin Anda membuat produk misalnya tahu ya, Anda bikin tahu lalu tahunya itu disenangin semua khalayak, atau bikin bajunya untuk anak kecil bisa, untuk ini tidak mungkin. Itu menurut saya suatu hal impian orang Indonesia yang ingin serba sukses, serba semua gitu. Ya, Anda membuat misalnya batik tulis saja, nggak mungkin semua orang bisa mengkonsumsi. Memang ada yang dikonsumsi banyak, ada yang sedikit gitu. Batik-batik di supermarket bisa dikonsumsi di banyak orang. Jadi saya juga tidak mempersulit atau tidak, karena menurut saya banyak sekali yang menonton dan banyak sekali yang suka. Ada banyak sekali yang mungkin juga tidak suka, tetapi penonton saya makin banyak. Misalnya saya bikin Anak Seribu Pulau dulu, semua orang, wah nanti dokumenter orang nggak suka, ternyata suka semua. Banyak sekali yang suka, jadi banyak hal yang ketidaksukanya ada dalam otak kita masing-masing aja. Kadang-kadang secara jujur, misalnya sebagian kritisi juga memberi hal itu seakan-akan saya makhluk aneh dari planet yang lain gitu. Sehingga orang-orang sudah kaget, ternyata waktu nonton Daun di Atas Bantal tertawa ya tertawa saja gitu. Tapi kadang-kadang kita tidak mencoba gitu, merasakan banyak hal gitu. Kan kecantikan wanita juga macam-macam. Tapi kalau satu harus disukai seluruh orang Indonesia kan tidak mungkin. Gitu. Jadi kalau jempol kita kan jarinya itu sidik jarinya beda-beda juga, semua beda-beda. Jadi tidak ada pasar yang orang Indonesia bangkrut film Indonesia karena impiannya gitu. Seluruh produser tuh ngomong sama Syahrin, nih loh bikin semua orang suka, ternyata gagal semua. Karena sebenarnya bertentangan dengan dirinya. Semua orang punya sebuah produk, ada bangsanya sendiri, dikembangkan sendiri, dan banyak yang suka sekali. Banyak surat pembaca yang ke rumah saya.
dan silakan menonton, pasti Anda juga akan menyukai perasaan yang berbeda dengan film lain dan Tapi kalau masih ada pertanyaan lagi silakan. Ya silakan, Dek. Wah, berani nanya ya, Dek? Selamat Berani ya? malam, Om. Wah, oh, Saya mau bertanya kepada Om Garin, kenapa film anak-anak Indonesia seperti film Anak Seribu Pulau tidak ada lagi? Saya meminta agar Om Garin membuat film anak-anak Indonesia seperti itu. Ya. Oke. Ya itu pertanyaan paling bagus karena untungnya itu sedikit. Risikonya besar. Lensa tapi untung, risikonya besar. Nah, para produser kita kan tadi pertanyaannya, kenapa sih nggak bikin film yang untung besar terus ya? Kalau untung besar terus nggak bisa ada tontonan gitu. Program anak-anak, melatih anak-anak itu lebih susah karena mereka juga sekolah, mereka ini waktunya pendek dan juga biayanya harusnya lebih mahal untuk anak-anak. Karena anak-anak masa depan kita, Anda adalah masa depan saya. Tetapi ya itu tadi orang pengennya itu untungnya besar deh gitu. Jadi kalau Anda pengen nonton itu omongin ke produser-produser itu karena memang tontonan kita itu biayanya paling kecil deh dan paling tidak diperhatikan. Jadi tontonannya ya itu terus gitu. Padahal katanya, wah anak-anak dunia anak-anak itu masa depan kita cuma diomongan saja karena subsidi pendidikannya kalau Anda nanti tanya kakak Anda apa sih subsidi, apa biaya dan sebagainya Anda tahu. Tapi saya akan berusaha untuk bikin lagi deh, tahun-tahun ke depan seperti Anak Seribu Pulau dan dukungan Anda sangat luar biasa gitu untuk kita semuanya gitu. Memang kamu suka dengan film dari Mas Garin ini? Suka? Ini Mas Garin mau bikin film. Judulnya Di Obo-Obo. Ya, tunggu aja tangan Nah, ambil contoh aja, Anda suka karena nggak pernah lihat kan Irian, Kanguru kan seperti itu kan, nggak pernah lihat nih, Anda lihat. Tapi kan di kita ingin seragam. Kalau kita bikin yang aneh sedikit, kenapa enggak yang sama-sama dalam ruangan, dalam kolam renang, di hotel-hotel terus ingin diseragamkan? Kita diinginkan, tapi sebenarnya kan Anda jauh lebih pintar dari kita. Jadi kalau kita membuat tontonan yang jelek, Anda juga nggak suka kan? mau. Jadi kalau Anda diajak jalan-jalan ke tempat jauh, syutingnya sulit, Anda juga suka. Jadi tolong beritahu kepada stasiun TV. Nah, Bikin yang untuk bagus. bikin seperti itu lagi. Nah, nanti Mas Garin, Mas Slamet, kita akan lanjuti lagi perbincangan ini dan penonton saya rasa sudah cukup ya pertanyaannya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah yang sure ini. Kita sekarang udah nggak ada lagi namanya festival film. Terus bukannya ada lebih bagus karena kita kan juga untuk memacu daripada pembuat film itu lebih kreatif lagi, terus dapat penghargaan. Ini gimana, Mas? Ya memang dulu kalau boleh terus terang yang berjuang untuk meniadakan FF itu saya. Karena nggak jelas bertanggung jawab sama siapa gitu. Kalau itu bertanggung jawab sama orang film kasih tahu dong kriterianya kenapa si ini menang, si itu kalah. Supaya kita jadi lebih pintar. Nah sekarang rasanya udah mulai deh. Kita bikin festival, mungkin festival film tadi. Iya. Bla 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 tadi ya kan. Bla. Jangan dilihat suka atau tidak sukanya. Tapi kita lihat apa yang kurang dari dia, apa yang bisa ditambahin, dan kenapa penonton seneng, ya kan? Kan jadi menarik tuh. Jadi FFI saya rasa juga akan kita mulai dari film-film pendek, film mahasiswa, film dokumenter. Ya kita tahu petanya. Nah, kalau diangkat ke pemenang kita tahu keburukan kita, kebobrokannya, tapi kita juga tahu potensi Kita akan mulai kita, lagi kok. gitu. Kayaknya kondisi perfilman kita memang sudah sangat sekarat ya, Mas. Banyak hal yang sekarang. Ada bagusnya. Ada bagusnya karena apa? Dulu kalau saya bilang hati-hati. Film Indonesia mati nih kalau begini. Enggak, baru ini kan masih bisa. Sekarang nggak bisa lagi mereka ngomong gitu. Itu Kayak udah negara mati. kita lah. Ya kan? Terus harapan Mas Garin sendiri terhadap para pembuat film kita nih? Sebetulnya kalau kita memahami kembali ke profesionalisme kita ya, ada banyak hal di situ, ada sumber daya manusia, ada talenta, pengembangan bakat, ada yang pendidikannya, ada pencapaian teknologinya dan kreativitas baik di novel, di komik-komik untuk sumber inspirasi kita. Jadi kembali ke profesional dan kerja keras. Itu menurut saya akan tumbuh dengan bagus pada saat-saat nanti. Tapi kalau sekarang sedang krisis seperti Mas Lampang, kita sedang rehabilitasi. Seluruh keadaan di Indonesia sekarang sedang baru sembuh dari koma. Jadi itu hal yang cermin dari masalah-masalah ini, cermin dari film Indonesia saja juga. Baiklah Mas Garin dan Mas Slamet, pemirsa, kita selalu mengharap mudah-mudahan saja masih ada film-film Indonesia yang bermutu. Dan tentu saja dari segi bisnisnya bukan saja menguntungkan untuk dirinya sendiri si pembuat film atau sutradaranya atau yang terlibat dalam hal tersebut. Tapi kita inginkan juga satu mutu untuk kita, biar kita orang Indonesia ini pengen tahu
sebenarnya Indonesia tuh pernah jaya punya film Indonesia ya Mas Slamet ya. Dan ini yang sangat kita harapkan, mudah-mudahan saja masyarakat Indonesia kembali memiliki film-film Indonesia yang bermutu. Saya Dorce Gamalama dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Garin Nugroho. Selamat Mas Slamet. Nah, dan juga Mas Slamet. Pemirsa, jangan lupa minggu depan kembali bersama saya Dorce Gamalama dalam acara Dorce Show. Tapi jangan lupa, saya masih mau nyanyi. Tunggu ya. Ayo Doni.